Baik, pidato akan saya mulai pada hitungan 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua pada pertemuan siang kali ini. Dewan Juri yang terhormat, mosi kita pada siang kali ini yakni sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Sebagai negara berkembang, Dewan Juri yang terhormat, Indonesia memiliki potensi maritim yang tinggi. Tentunya merupakan sebuah terobosan bagi pemerintah untuk memajukan sebuah perekonomian bangsa, Dewan Juri yang terhormat. Namun demikian pula dengan adanya selain melirik pada aspek maritim dari sebuah negara untuk mendorong jalannya perekonomian suatu negara, saya rasa hal tersebut bukanlah menjadi salah satu kunci utama atau alternatif utama untuk sebuah langkah demi mencapai tujuan pengembangan perekonomian pada suatu negara. Pada negara Indonesia sendiri, Dewan Juri yang terhormat, kekayaan alam hijau serta tingkat tingginya SDM-nya juga tak kalah menyaingi tingkat kemaritimannya, Dewan Juri yang terhormat. Bukankah negara kita selama ini juga dikenal dengan kekayaan agrarisnya dan juga dengan melalui alternatif yang lebih efektif serta efisien? Di sini saya sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah akan menawarkan alternatif serta strategi yang lebih efisien melalui aspek lain yang dimiliki oleh negara Indonesia untuk memajukan perekonomian Indonesia sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Baiklah, selamat datang dalam argumentasi saya. Di sini saya akan membawakan opini serta perspektif yang akan membantu menunjang serta menopang perekonomian negara tanpa mengesampingkan aspek dari kemaritiman serta strategi ekonomi biru itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Di sini memang dalam jalannya perekonomian Indonesia kita akan mengandalkan melalui strategi ekonomi biru. Namun dalam strategi tersebut, Dewan Juri yang terhormat, saya akan memberikan perspektif yang nantinya akan mampu dapat menguak lemahnya strategi dari ekonomi biru tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Strategi utama dalam peningkatan perekonomian Indonesia melalui strategi biru demikian seperti melalui peningkatan pengelolaan aset dari wilayah laut dan pesisir, contohnya seperti mangrove, perikanan, terumbu karang, dan melalui mobilitas serta insentif dan investasi dan sistem yang lebih baik untuk pengumpulan data dan pemantauan data serta pembangunan kembali dengan lebih biru setelah pandemi COVID-19, Dewan Juri yang terhormat. Memang beberapa hal itu sudah menjadi rasa jitu dan untuk dijadikan sebuah landasan memang sudah pantas, Dewan Juri yang terhormat. Serta untuk diandalkan alternatif strategi tersebut, saya rasa masih kurang efisien dalam ekonomi biru. Namun, apakah pada sistem pengumpulan data pada ekonomi biru tersebut dapat dipertimbangkan, Dewan Juri yang terhormat? Apakah selama ini perjalanan strategi tersebut masih bisa dipertanyakan, masih bisa di realitaskan, Dewan Juri yang terhormat? Kurangnya efektif serta kurangnya keamanan dalam pengelolaan laut kita masih belum sepenuhnya terverifikasi, dan untuk memajukan sebuah pembangkitan kembali yang lebih biru setelah pandemi ini juga akan memerlukan waktu yang relatif lama dan relatif panjang, Dewan Juri yang terhormat. Dengan terbuktinya adanya kebijakan tersebut juga belum tentu sepenuhnya membangkitkan perekonomian Indonesia menjadi sektor ekonomi yang biru melalui ekonomi sektor biru atau maritim tersebut. Laut kita belum sepenuhnya terjangkau, belum sepenuhnya terjamah, dan potensi-potensi ataupun resiko-resiko di dalamnya kita juga belum 100% itu dapat memperhatikannya, Dewan Juri yang terhormat. Maka di sini saya akan menghadirkan mekanisme melalui alternatif-alternatif yang akan saya sampaikan tanpa mengesampingkan strategi ekonomi biru tersebut. Dan melalui pertimbangan aspek kelemahan dari strategi ekonomi biru tersebut, maka melalui aspek kekayaan alam negara kita yang lain, saya akan memberikan klarifikasi tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Di sini, negara kita sendiri, Indonesia, dapat melihat betapa beragamnya kekayaan alam mereka, dapat kita lihat aspek-aspek yang nantinya dapat menunjung kemakmuran masyarakatnya dan juga bisa menjadi terobosan untuk meningkatkan perkembangan perekonomian negara kita Indonesia, Dewan Juri yang terhormat. Contohnya pada aspek agraris, perdagangan, SDM-nya yang tinggi serta flora fauna, yang dengan melalui berbagai macam aspek tersebut kita mampu memajukan perekonomian melalui beberapa sektor tersebut, dan bahkan kita dapat mampu memajukan perekonomian negara melalui semua sektor tersebut serta sektor maritim yang tak luput juga akan bantu membangkitkan negara tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Melalui contoh pada aspek agraris yang tinggi, Indonesia mampu menghasilkan ekspor yang melimpah melalui sektor pertanian dengan serta mutunya kualitas pada sektor pertanian kita. Indonesia, Dewan Juri yang terhormat, membuat sebagian negara di penjuru dunia memilih dan mengandalkan Indonesia sebagai salah satu lokasi impor beras di dunia. Selain itu, pada pemajukan perekonomian melalui strategi agraris ini, ketentraman para buruh tani akan tetap terjaga, akan tetap tersejahterakan
keserataannya, sehingga mereka juga akan dipandang sebagai salah satu sektor pembangkit perekonomian negara. Dan apabila hal ini terjadi, nantinya perkembangan serta minat masyarakat untuk melestarikan dan meningkatkan sektor pertanian dan agraris tersebut akan meningkat pula, Dewan Juri terhormat. Dan selain itu, lihatlah dari sektor bahwa kita mempunyai tumbuh-tumbuhan herbal yang bahkan negara lain tidak mempunyainya, yang nantinya hal itu dapat dikelola dan dikembangkan kembali, kemudian diekspor ke negara lain yang membutuhkan, yang mereka tidak mempunyai sektor tumbuhan tersebut, mereka akan mengimpor melalui negara kita, Dewan Juri terhormat. Dan dampaknya nanti sistem perekonomian negara kita juga akan berkembang melalui aspek tersebut, dan juga output yang akan dihasilkan akan juga masuk pada negara kita dan akan membantu perekonomian negara berkembang. Contohnya Indonesia itu sendiri yang kaya akan tambahan tumbuhan herbal yang sangat melimpah. Selain itu, Dewan Juri terhormat, lihatlah pada aspek SDM yang melimpah di Indonesia, mereka mampu menghindarkan serta berpotensi menjadi pedagang, dan mengenai profesi tersebut nantinya masyarakat akan mampu menunjang dan menopang perekonomian negara masing-masing, perekonomian mereka masing-masing, dan lahirlah sebuah lahan usaha yang saling berkontribusi untuk saling memajukan perekonomian mereka, Dewan Juri terhormat. Dan lihatlah dampak dari hal tersebut, Dewan Juri terhormat, banyaknya pengusaha-pengusaha kecil serta menengah yang mendominasi jalannya perekonomian negara kita, justru itu akan mampu untuk meningkatkan pendapatan serta output dari besarnya negara berkembang. Contohnya Indonesia itu sendiri dengan adanya UMKM yang besar di Indonesia saat ini mampu untuk memajukan perekonomian Indonesia dan menjadi salah satu kunci dari pertumbuhan perekonomian di Indonesia saat ini, Dewan Juri yang terhormat. Dengan demikian aspek-aspek yang telah saya sampaikan dan dengan mekanisme yang telah saya hadirkan, Dewan Juri yang terhormat, saya di sini dengan bangga mendukung mosi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.